Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rahimakumullah. Jadi melanggar hukum Allah kemudian tubat, langgar lagi, tubat lagi, melanggar lagi, tubat, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi tadi kita ingat bahwa ungkapan Rabbi gfirli atau Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa, nah itu berguna asalkan dilalui dengan 3 syarat tadi dulu. Sesali. Nah, lalu jauhkan diri dari maksiat itu. Bercita-cita kada mau ulang lagi. Nah, hanya Allahumma gfirli. Memang demikian, menyesal melakukan dosa, tapi 1 jam kemudian berubah lagi hatinya, kepingin lagi dengan dosa. Nah, kan hati ini kalbun bulak-balik, artinya jam ini istiqamah, jam berikutnya bisa berubah. Nah, perbuat demikian Allah akan suka kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai tiap-tiap orang yang sering berbuat dosa dan sering tobat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita dalam keadaan yang mana kita tidak bisa saat itu memutuskan diri dari maksiat, kan Allahumma gfirli tadi akan bermanfaat menghapus dosa kalau menyesal, kalau berhenti dan bercita-cita. Nah, sekarang orang ini dalam satu keadaan yang tidak bisa langsung memisahkan diri dari maksiat. Contohnya orang yang melakukan riba. Orang ini pinjam duit riba sekian, lunas setahun. Nah, minjam duit 10 juta dengan sekian kena bunga-bunganya, setahun lunas. Nah, dapat duit 10 juta, dibelanjakan itu ini habis. Mendengar ilmu bahwa riba itu dosa besar. Riba itu membawa mati, dicabut iman. Riba itu orang yang berperang dengan Allah. Lalu hatinya tergetar mendengar itu. Menyesal riba itu dia lakukan, menyesal. Tapi kadang mungkin saat itu dia keluar dari riba. Ini setahun hutangin, duitnya sudah habis. Duitnya nukar sepeda motor, nukar kabun, nukar itu macam-macam. Duitnya sudah pakai kemana-mana. Nah, apabila demikian halnya, dia kada bisa langsung berhenti untuk satu dosa itu, maka usahakanlah, azamlah kita yang kuat di dalam hati untuk secepatnya menyelesaikan masalah riba itu yang ada padanya. Nah, itu sudah masuk. Nah, niat demikian sudah masuk, dihukumkan sudah bahwa dia berpisah dari maksiat. Kan kalau kita memakai misalnya gelang emas laki-laki itu mudah,
begitu kita mendengar itu haram, kita menyesal, ambil galang emasnya, jual atau buat di lemari, selesai. Nah, kalau urusan riba ini, nah ini sulit. Kada bisa kita langsung jam itu menyelesaikan. Apalagi hari Ahad bank kada buka misalnya. Kayak apa hendak tobat? Nah, azam, cita-cita yang kuat bahwa aku setelah ini akan menyelesaikan riba dengan siapa jua pun. Nah, apabila itu kuat, benar-benar kuat, dan Allah mengetahui kejujuran hati kita, apakah bujur-bujur kuat, nah itu akan bermanfaat. Walaupun secara fisik dia belum keluar dari kemaksiatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, demikian berlaku untuk seluruh maksiat yang mana kita belum bisa lepas pada saat itu. Cita-cita yang kuat di dalam hati bahwa bila mana sudah dia bisa keluar dari maksiat, dia akan secepatnya keluar daripada maksiat ini. Itu sudah menunjukkan tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut diri daripada kemaksiatan itu. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa kama takhazta dzamba wal 'auda ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal 'audata ilaiha hirfatan. Sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa itu sebagai pekerjaan, sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa sebagai pekerjaan, jam 8 berbuat dosa, jam 9 berbuat dosa, jam 10 berbuat dosa lagi, jadi pekerjaan dosa. Fattakhidit taubata wal 'audata ilaiha hirfatan, maka jadikanlah tobat dan kembali kepada tobat sebagai pekerjaan pula. Artinya kalau kita pekerjaan suka berbuat dosa, imbangi dengan pekerjaan suka berbuat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah, berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Nah, itu Allah suka dengan perilaku yang demikian. Yang Allah tidak suka orang yang melakukan dosa tapi tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Suka berbuat dosa tapi tidak suka tobat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian nampak kepada kita tentang nama Allah At-Tawwab yang maha menerima tobat. Nampaklah nama Allah Al-Ghaffar yang maha pengampun, Al-Ghafur yang maha pengampun. Itu dengan demikian. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.